Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa Beji Depok yang disayangi oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anugerah, rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah luar biasa banyak. Tidak mungkin kita bisa hitung, tidak mungkin kita bisa data satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan semua nikmat yang kita syukuri itu dapat meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan sebagai umatnya kita bisa meneladani beliau, wabil khusus meneladani ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini selain diteladankan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, juga diteladankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya mengulas sejarah dan hikmah ibadah kurban. Kalau dari segi fikih atau dari segi syariatnya, barangkali kita sudah mengamalkannya setiap tahun ya, dengan menyembelih hewan kurban, apakah itu domba, kambing, sapi, kerbau. Kalau di Indonesia rasanya nggak ada ya, kurban unta, karena nggak ada hewannya, nggak ada binatangnya. Topik ini menjadi penting karena kurban itu sejatinya merupakan ibadah yang sudah dicontohkan, sudah dilaksanakan di masa Nabi Adam. Nanti ada sejarahnya ya, meskipun mungkin agak berbeda dengan kurban yang nanti dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kemudian ada kontroversi penafsiran yang dikurbankan itu siapa? Ismail ataukah Ishak? Dua-duanya ini putra Nabi Ibrahim dari istri yang berbeda. Ismail dilahirkan oleh ibunya Hajar, sedangkan Ishak dilahirkan oleh istri pertama beliau, yaitu Sarah, atau ada orang yang menyebut Siti Saroh ya. Setelah itu kita akan bahas sedikit hukum, dasar hukum dan tujuan berkurban itu apa, agar kurban yang kita lakukan tidak semata-mata berupa prosesi penyembelihan hewan kurban, tetapi kita harus juga bisa memetik hikmah, memetik nilai manfaat dan seterusnya. Berikutnya syarat pekurban dan syarat hewan kurban. Jadi baik yang mau berkurban dan hewan yang akan dikorbankan itu harus memenuhi syarat tertentu. Yang terakhir itu adalah berkaitan dengan syariah, manfaat dan hikmah ibadah kurban. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan ibadah kurban ini ada beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi. Yang pertama ada istilah al-kurban yang kita sudah serap menjadi kosakata bahasa Indonesia. Hanya memang ada yang menulisnya dengan tetap mempertahankan huruf aslinya qaf ya, jadi Q. Ada yang sudah diadaptasi dengan lidah Indonesia jadi kurban, hanya pakai U.
Kalau pakai O lain lagi, korban itu lain lagi, korban tabrak lari gitu ya. Si A itu jadi korban perampokan ya. Pakai O itu lain. Itu sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang pasti dihindari oleh semua manusia. Kemudian yang kedua al-udhiyah, dan dari situ kita menggunakan istilah Idul Adha ya, Idul Adha. Kalau kurban tadi artinya adalah dekat atau mendekatkan diri, dari kata qaruba yaqrubu, qarabatan wa kurbanan, kurban wa kurbanan. Ini mengandung arti bahwa esensi ibadah kurban itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah yang maha memberi, maha menganugerahi banyak nikmat ya. Makanya kemudian perintah kurban itu diawali dengan penyebutan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad dan tentu kepada umatnya al-kautsar. Al-kautsar itu nikmat yang melimpah ruah. Walaupun sebagian mufassir ada yang menyatakan al-kautsar itu nama telaga di akhirat kelak. Tapi kalau dalam konteks waktu itu, al-kautsar tentu yang dimaksud adalah nikmat-nikmat yang tak terhingga, yang luar biasa banyak. Kemudian an-nahr itu menyembelih. An-nahr itu proses memotong hewan kurban sehingga menjadi halal dagingnya ya. Dan ini istilah an-nahr ini diambil dari surat Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar. Karena itu laksanakanlah sholat dan berkurbanlah semata-mata karena Tuhanmu, karena mengharap ridhonya. Selain ketiga istilah ini ada juga istilah dzibh atau dzabih. Dzibh itu artinya sembelihan. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya dan penyembelihannya itu di tempat yang sunyi di Mina ya. Dan beliau sudah hampir saja memotong lehernya karena ketulusan, karena kecintaannya kepada Allah ya. Allah kemudian mengganti dan menebus anaknya yang mau disembelih itu dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus dia Ismail yang semula hampir saja dieksekusi, disembelih dengan sembelihan yang besar. Menurut banyak riwayat, sembelihan yang dimaksud itu adalah domba kibas yang gemuk dan besar. Kata Idul Adha yang kita banyak gunakan itu konteksnya adalah selain berkaitan dengan hewan yang disembelih, hewan yang dikurbankan, juga berkaitan dengan pelaksanaan sholat, yaitu sholat Idul Adha. Idul Adha dinamai Adha selain berkaitan dengan hewan kurban tadi, juga berkaitan dengan waktunya, waktu duha. Jadi berkurban itu kalau dilaksanakan sebelum waktu duha, apalagi sebelum waktu sholat, belum sholat id maksud saya, maka itu belum dianggap sebagai kurban. Maka salah satu yang harus kita perhatikan dan harus kita patuhi adalah bahwa pelaksanaan kurban, penyembelihan atau pemotongan hewan kurban itu harus setelah sholat id. Itu baru disebut kurban. Kalau sebelumnya ya mungkin sedekah biasa ya, sedekah biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ya, 2 rakaat ya, di takbir pertama plus kali 7 takbir ya, kemudian di rakaat kedua ditambah 5 ya, itu disunahkan kita menyembelih hewan kurban. Selain di hari H tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 itu juga masih termasuk syariat dibolehkannya kita menyembelih hewan kurban. Jadi tidak mesti sehari atau tidak mesti di tanggal 10.
Karena boleh jadi kalau hewan yang dikurbankan jumlahnya banyak dan kemungkinan tidak selesai dalam satu hari, kan boleh juga di hari kedua, hari ketiga. Atau boleh jadi, wah ini karena kalau semuanya nyembelih di tanggal 10 supaya tidak terlalu susah mencari algojonya, ya sudah dipergilirkan, dijadwal di masjid ini tanggal 11, masjid sebelah ya tentu dengan berkoordinasi ya, tanggal 12 dan seterusnya. Nah, hari-hari setelah Idul Adha selama 3 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu dinamai dengan Ayyamut Tasyrik. Mengapa disebut dengan tasyrik? Tasyrik itu artinya menjemur, mengeringkan. Apa yang dikeringkan? Yang dikeringkan adalah daging atau membuat dendeng ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya. Spiritnya adalah agar jangan sampai jumlah daging yang kurban yang berlimpah itu dihabiskan dalam satu hari. Islam menghendaki agar kita juga berpikir jangka panjang. Daging-daging yang dijemur, dikeringkan, dibuat dendeng itu dimaksudkan agar bisa dikonsumsi jangka panjang. Yang berarti bahwa kurban itu menghendaki kita juga berpikir soal ketahanan pangan. Ya, jangan sampai karena lagi musimnya itu serba daging terus. Nanti kalau yang kolesterolnya sudah tinggi ditambah semangat makan satenya luar biasa, nanti bisa-bisa darahnya tambah, tensi darahnya tambah naik gitu ya, kira-kira seperti itu. Ayyamut Tasyrik itu juga mengandung pesan agar kita bisa mengawetkan, mengalengkan kalau bahasa sekarang ya, daging-daging itu untuk kepentingan di masa-masa sulit ya. Kalau di Muhammadiyah itu sudah lama membuat program namanya rendangmu. Jadi daging-daging kurban yang jumlahnya banyak itu kan tidak mungkin dibagikan semuanya ya. Sebagiannya direndang, dibuat rendang dan dikalengkan. Ini dimaksudkan kalau misalnya terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi kelaparan, terjadi kesulitan pangan di tempat tertentu, itu bisa didistribusikan. Dari beberapa makna kata yang berkaitan dengan kurban tadi dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban adalah menyembelih binatang sembelihan. Jadi tidak semua nanti binatang itu termasuk kategori binatang sembelihan untuk kurban. Nanti ada syaratnya, misalnya yang berkaki 4. Kalau yang kakinya 2 seperti ayam, itik atau bebek atau burung dara itu tidak termasuk kategori hewan kurban. Ya. Binatang sembelihan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan. Nah, ini tujuannya, mendekatkan diri kepada Allah sekaligus sebagai rasa syukur terhadap karunia-Nya. Jadi kurban yang kita laksanakan itu merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyak tiap hari ya. Nah, ini hanya setahun sekali ya. Ini ekspresi syukur ini sebagai bentuk ujian iman kepada kita. Apakah kita mau beriman kepada Allah dengan bersyukur kepadanya atau tidak? Selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, juga mendekatkan diri dengan sesama. Karena dapat dipastikan penyembelihan hewan kurban itu agak mustahil ya dilakukan sendiri ya. Pasti melibatkan orang lain. Ada yang membantu mengikat kakinya gitu ya, ada yang membantu mengulitinya, membersihkan kotoran jeroannya, mencacah-cacah atau membagi-bagi, memotong-motong daging tulang dari hewan kurban yang sudah disembelih, mendistribusikannya. Mungkin juga panitianya ada yang menyiapkan bakar-bakarannya. Nah, ini berarti dengan adanya kurban itu kita bisa
mengembangkan suasana kebersamaan, bisa menjalin silaturahim dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, syariat ibadah kurban ini ada implikasi hukumnya. Di hari Idul Adha tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 itu ada larangan, yaitu larangan berpuasa. Ada hadisnya, ada dalilnya, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat dilarangnya hanya tanggal 10 saja. Tanggal berikutnya 11 12 itu kalau yang mau berpuasa silakan. Tapi mayoritas ulama berpendapat karena itu masih termasuk hari-hari penyembelihan atau ayyamun nahr, maka 11, 12, 13 itu tetap tidak boleh atau haram berpuasa. Namun demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Idul Adha ini juga didahului dengan puasa sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus menghargai ya saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita yang tidak wukuf di sana disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Jadi syariat atau ibadah kurban ini tidak semata-mata berupa penyembelihan, tapi juga ada ibadah ritualnya seperti sholat Idul Adha, dan ada juga ibadah personalnya seperti puasa, dan sekaligus ibadah sosialnya, yaitu pembagian daging kurban untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sejarah kurban itu sangat panjang. Jadi tidak hanya yang kita kenal, pokoknya Nabi memerintahkan kita kurban ya kita ikut. Ternyata kurban itu sudah mulai ya diperintahkan oleh Allah melalui dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dan kata kurban itu sendiri disebut di surat Al-Maidah ayat 27 ya. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq id qarraba kurbanan. Itu kata kurban diambil ya. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad, jadi Nabi Muhammad ini disuruh menceritakan oleh Allah ya, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka yaitu Habil diterima, dan yang lain yaitu kurbannya Qabil itu tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah telah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa kedua putranya ini diperintahkan untuk berkorban? Menurut sebuah riwayat, Qabil ini anak lelaki tertuanya Ibrahim, Nabi Adam ini merasa tidak puas dengan keputusan ayahnya yang menjodohkan dirinya Qabil dengan pasangan kembarnya Habil. Menurut sejarah, pasangan kembarnya Habil namanya Labuda itu tidak cantik, tidak menarik. Sementara pasangannya sendiri, kembarannya Qabil, namanya Iklima, itu lebih cantik, lebih menawan, dan harus dijodohkan dengan adik kandungnya Habil. Nggak terima dia, enak aja gitu, pengennya dia menikahi saudara kembarnya sendiri, sekandung dan kembarnya sendiri. Lalu ya kira-kira turunlah wahyu kepada Nabi Adam agar untuk membuktikan bahwa tuduhan
anaknya itu keliru, ya silakan kalian berdua berkurban. Rupanya kurban Qabil yang berupa hasil pertanian itu yang diberikan bukan yang terbaik, yang buruk-buruk. Sedangkan Habil sebagai peternak dia mengorbankan hewan ternaknya yang terbaik. Lalu tanda diterimanya itu adalah apa yang dikorbankan tadi itu disambar api. Ini menurut sebuah riwayat. Tapi intinya adalah bahwa setelah dipersembahkan, dikorbankan, itu kemudian tandanya diambil atau menjadi tidak ada. Kalau yang nggak diterima itu tetap utuh. Gara-gara itulah kemudian Qabil semakin marah, semakin tersinggung nih. Sudah dapat istri yang tidak cantik, korbannya nggak diterima pula. Maka dia tadi bersumpah serapah, la aqtulannak. Wah, kalau begini saya bunuh nih. Tentu niatnya dengan membunuh itu dia bisa menikahi saudara kembarnya sendiri, atau biar Habil nggak jadi menikahi Iklimah tadi. Dan betul, begitu kurbannya ditolak, maka kalau di Indonesia dukun bertindak ya. Kalau dulu langsung dia membunuh. Menurut riwayat menggunakan batu besar dipukulkan pada kepala Habil sehingga jatuh tersungkur dan mati. Ini pula yang menjadi sejarah bahwa korban pertama manusia berupa pembunuhan itu adalah putra Adam alaihissalam, yaitu Habil. Makam Habil itu ada di Damaskus, di luar kota Damaskus di Suriah. Saya pernah mengunjungi dan itu panjang, dari ujung masjid sini sampai panjang banget ya. Saya nggak tahu apakah dulu memang setinggi itu, tapi makamnya itu ditutupi kain hijau begini, cukup panjang. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sejarah kurban yang terkait dengan dua putra Adam ini menunjukkan bahwa sejak awal kurban itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kurban yang terbaik adalah kurban yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, bukan seperti yang dilakukan oleh Qabil yang cenderung iri, dengki, dan benci terhadap saudaranya ya. Karena dia cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang materi, melihat yang tampak. Ya, karena dia merasa kembarannya itu cantik, diambil atau dinikahi oleh adiknya, adik kandungnya, yaitu Habil, yang kembarannya tidak cantik, wah dia nggak terima. Manusia seringkali terjatuh kepada hal-hal yang sifatnya materi. Berarti dengan syariah atau ibadah kurban ini kita diajak oleh Allah untuk betul-betul mensucikan hati kita, mengikhlaskan hati kita ketika berkurban. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah setelah Habil itu meninggal, Qabil bingung gimana memperlakukan ini. Sementara sebelum itu belum pernah ada contoh atau belum pernah ada peragaan bagaimana memperlakukan orang yang sudah mati. Dalam ayat yang lain Allah kemudian menceritakan diutuslah dua burung gagak. Burung gagak itu berantem di depan Qabil. Berantem, mungkin ini untuk supaya jadi bahan renungan ya. Setelah berantem satu sama lain tadi itu, salah satunya terkapar dan mati. Setelah mati, burung yang gagak yang lain yang menang itu tidak kemudian pergi meninggalkan lawannya yang sudah terkapar, tapi kemudian cakarnya itu digunakan untuk mencakari tanah, menggali tanah lah kira-kira. Dan kemudian setelah itu burung yang gagak yang sudah mati itu dikubur. Dari situlah Qabil mulai mikir, oh ternyata begitu cara memperlakukan manusia yang sudah mati. Akhirnya berkat pelajaran dari burung itu,
Qabil menguburkan adiknya ya ke dalam ditanam dalam tanah. Dan ternyata ini yang menarik dari fakta-fakta yang ada, burung-burung gagak itu di wilayah Damaskus itu sangat banyak, sangat banyak. Dan penamaan Damaskus itu ternyata ini dari segi sejarah kurban ya, itu diambil dari kata dam dan syakko. Jadi dulu kan orang sering menyebut Damsyik ya, atau Damaskus sekarang ya. Karena disitulah pertama kali darah manusia itu berceceran, disebabkan oleh perlakuan Qabil kepada adiknya, membunuh tadi. Maka dinamai Damaskus, dinamai Dimash gitu ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya terbatas, saya lanjutkan kepada syariat kurban berikutnya atau sejarah kurban berikutnya, yaitu yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mufassir, termasuk di kalangan para sahabat Nabi. Yang dikurbankan itu siapa? Nabi Ibrahim itu kan punya dua anak ya, Ismail dan Ishak ya. Apakah Ismail atau Ishak? Singkatnya, kalau menurut Islam yang dikurbankan itu adalah Ismail. Meskipun nanti sebagian ulama atau sebagian sahabat ada yang berpendapat yang dikurbankan itu adalah Ishak ya, dengan beberapa argumen. Nah, dari penelusuran beberapa literatur menunjukkan bahwa yang lebih mendekati kebenaran, wallahu alam ya, yang paling benar yang mana, itu adalah Ismail. Mengapa Ismail? Karena Ismail itu anak tertua, putra tertua dari Nabi Ibrahim, yang pada waktu masih bayi itu diungsikan, biar nggak bareng gitu ya, tinggalnya dengan istri pertama ke Mekah ya kan. Kita ingat kisahnya bahwa ketika itu istri Nabi Ibrahim merasa, apa iya tega suaminya meninggalkan seorang diri dengan anaknya yang masih bayi di lembah yang sunyi, kering kerontang, gersang, tidak ada air, kan gitu kan. Lalu ketika anaknya itu merengek-rengek kehausan dan perbekalannya sudah semakin menipis ya, sang ibu merasa iba karena anaknya kehausan, anaknya tidak punya lagi air minum, dan air susu ibunya sudah mulai juga berkurang karena pasokan makanannya juga berkurang. Maka ibunda Nabi Ismail, Hajar, mencoba mencari air kehidupan dengan berlari-lari dari Safa ke Marwah, yang kemudian disebut dengan sa'i. Karena demikian tulusnya pengorbanan seorang ibu mencari air kehidupan, berlari mondar-mandir sana sini ya, maka Allah kemudian hargai jerih payahnya itu dengan membuatkan ya, tentu dengan mengutus malaikat membuatkan sumur Zam-Zam. Tahu-tahu setelah capek mondar-mandir 7 kali ya, dan itu jaraknya nggak tanggung-tanggung, sekitar setengah kilo itu satu kali jalan dari Safa ke Marwah, sekitar 450-an, hampir setengah kilo. Kali 7 itu sudah berapa itu? Sudah sekitar 3 atau 4 kilo itu ya. 7 kali katakanlah 5 kali 7, 35, sudah hampir 6 kilo ya. Lalu begitu kembali ke anaknya yang tadi merengek-rengek, ternyata di sebelahnya itu sudah mulai keluar, memancar air. Dan karena khawatir air itu kemana-mana, kemudian ibundanya bilang Zumi ya, tetap berada di situ, tidak tumpah kemana-mana ya, sehingga kemudian dinamai air Zam-Zam. Baik. Dari situ kemudian
ketika Ibrahim kembali lagi ke Mekah setelah sekian lama berada di Palestina bersama keluarganya Sarah, ada perintah dari Allah untuk mengorbankan sang anak melalui mimpi. Dan dalam mimpi itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Lalu Nabi Ibrahim mengajak putranya untuk berdialog, meminta pendapat. Fandur madza taro. Menurutmu gimana, nak? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Gimana kira-kira menurut pandanganmu? Ya. Anak yang nurut, anak yang berbakti, anak yang soleh, dia spontan menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan saja, jalankan saja perintah Allah itu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar menerima ujian iman, ujian cinta kepada Allah. Nah, menurut sebuah riwayat, mengapa Nabi Ibrahim itu diperintahkan mengorbankan anaknya? Karena setelah sekian lama hidup berkeluarga, Nabi Ibrahim itu belum dikaruniai keturunan. Sebuah riwayat mengatakan Nabi Ibrahim punya anak itu di usia yang sudah senja, 80-an tahun. Ya, 80-an tahun. Setelah sekian lama bermunajat kepada Allah. Maka anak pertama yang dinamai Ismail, itu kalau dalam bahasa Ibrani, Isma itu artinya mendengar, Il itu Allah atau Tuhan. Artinya Allah mendengar doa Nabi Ibrahim selama ini yang sangat mendambakan keturunan, gitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, mengapa kita cenderung berpendapat bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail? Karena ketika tadi Ibrahim kembali lagi ke Mekah, si anak ini sudah usianya sudah mulai menginjak remaja, usia mulai sanggup bekerja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, gitu ya. Nah, ada bukti sejarah yang nanti disampaikan oleh Nabi dalam bentuk hadis, yaitu tempat di mana penyembelihan Ibrahim itu dilakukan. Kalau dalam bahasa modern itu suka ada jejak digitalnya, ini jejak skriptualnya, jejak dalam bentuk teks hadis. Itu dinyatakan bahwa dahulu ayah maksudnya nenek moyang dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim, itu pernah mau menyembelih anaknya di Mina. Dan dalam prosesi penyembelihan itu digoda setan berulang kali. Sehingga Nabi Ibrahim mengambil batu kerikil dan melemparkannya berulang-ulang. Itulah yang kemudian, nah ini bedanya ibadah kurban dalam Islam. Ibadah kurban ini kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah haji. Jadi sejatinya selain kita itu meneladani Nabi Ibrahim, ya, kita juga berusaha berempati dengan adanya syariat kurban ini, ikut membersamai jamaah haji yang di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu mabit, menginap, bermalam dan melempar jamroh di Mina. Yang menarik adalah bahwa ternyata berkurban itu tidak luput dari godaan. Apalagi yang digoda ini adalah seorang nabi. Seolah-olah pengorbanan ini kalau sukses, ini menurut perspektif setan ya, bisa membuat manusia itu cinta dan takwanya lebih tinggi kepada Allah. Dan memang seperti tadi saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu kan usianya senja. Dan namanya punya anak, yang tadinya Ibrahim itu sangat cinta kepada Allah,
cintanya mulai dalam tanda petik terbelah, terbagi menjadi dua. Cinta kepada Allah dan cinta kepada anaknya. Nah, riwayat tadi mengatakan Allah sejatinya cemburu nih kepada Ibrahim. Yang semula cintanya tidak ada pembagian, betul-betul tertuju kepada Allah, tapi mulai dialihkan kepada anaknya. Lalu ujiannya kemudian bagaimana kalau anaknya yang membuat cintanya kepada Allah itu berkurang sih mungkin enggak, tapi mulai kurang mulai terbelah kira-kira gitu atau terkonsentrasi, maka kemudian Allah meminta agar anak yang dicintainya itu dikorbankan. Pelajaran yang kita bisa petik adalah bahwa karena Ibrahim itu cintanya kepada Allah tetap tinggi, tetap tulus, maka beliau juga melaksanakan perintah itu dengan setulus dan seikhlas hati, sepenuh hati. Dan anaknya juga begitu. Ternyata meskipun dijadikan calon kurban kira-kira, Ismail menerima. Ismail dengan senang hati tidak menolak. Ini luar biasa. Mana ada kalau misalnya kita diminta untuk menyembelih anak kita itu mau ya. Dan ini merupakan ujian iman yang paling berat. Bagaimana mungkin seorang anak harus mati di tangan ayahnya, disembelih sendiri. Itulah yang dicoba digagalkan oleh setan. Karena apa? Karena setan tidak menginginkan Ibrahim itu cintanya tetap tulus, tetap sempurna kepada Allah. Maka salah satu bujuk rayu yang terkenal adalah dalam sejarah itu, bujuk rayu setan itu adalah, wahai Ibrahim, apakah kamu sudah gila? Anak kandungmu sendiri akan engkau sembelih dan akan mati di tanganmu sendiri. Apa kamu masih waras? Kira-kira begitu. Tapi Ibrahim tak bergeming, Ibrahim tidak menyauti, tapi meresponi langsung dengan mengambil batu kerikil dan melemparkannya. Itulah yang kemudian dinapaktilasi oleh jamaah haji dengan cara melempar jamroh selama minimal 3 hari ya, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 bagi yang mengambil nafar awal. Kalau mau sempurna mengambil nafar tsani sampai tanggal 13. Itulah sekelumit sejarah dari ibadah kurban. Jadi ibadah kurban di dalam Islam itu tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan ibadah-ibadah yang lain, terinspirasi oleh sejarah-sejarah kurban sebelumnya, yang semua itu kalau kita simpulkan bahwa berkurban sejatinya merupakan pembuktian iman kita. Iman kita ini benar, tauhid cinta kita ini benar kepada Allah, ataukah jangan-jangan kita lebih cinta kepada urusan duniawi, kepada materi. Dengan berkurban kita diharapkan tidak hanya mendapatkan cinta Allah, tetapi juga mendapatkan cita-cita, meraih cita-cita. Makanya pelaksanaan kurban yang diteladankan oleh Ibrahim itu di Mina. Mina itu dari segi bahasa punya 2 arti. Yang pertama cinta, yang kedua cita-cita. Dengan sukses mengorbankan anaknya yang kemudian diganti oleh Allah dengan sembelihan besar itu, Nabi Ibrahim tetap sukses menjadi nabi yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Dan bahkan sebagai bukti apresiasinya, Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka satu-satunya nabi yang mendapatkan gelar Al-Khalil itu adalah Nabi Ibrahim. Karena dia sanggup membuktikan kecintaannya yang luar biasa. Mana ada orang mau disuruh menyembelih anaknya sendiri ya, pasti nggak ada. Dan memang secara akal sehat tidak mungkin itu. Tetapi Ibrahim mengalahkan itu. Ibrahim mampu melewati itu, sehingga dipilihlah oleh Allah, diberilah gelar oleh Allah sebagai Al-Khalil. Itu yang pertama. Jadi Mina artinya cinta. Yang kedua, Mina artinya cita-cita.
Karena setelah Ibrahim tidak jadi menyembelih anak kandungnya, dan yang disembelih itu adalah sembelihan besar, berarti anaknya tetap hidup. Ismail bisa memenuhi harapan ayahnya. Artinya Ibrahim bisa mencapai cita-cita dalam bentuk pengkaderan dan menjadikan anaknya sebagai penerus, sebagai generasi penerus ayahnya yang melanjutkan perjuangan dan dakwahnya. Dari sini kita juga kemudian bisa membaca sejarah. Ini ada sejarahnya juga. Ternyata sekali lagi di masa itu dan mungkin masa-masa berikutnya juga banyak manusia yang dikorbankan. Banyak manusia yang dijadikan tumbal untuk menyenangkan para penguasa atau tuhan-tuhan palsu mereka. Sehingga dengan syariat kurban yang diperagakan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian Ismail tidak jadi dikorbankan, itu maknanya adalah bahwa manusia tidak pantas, tidak sepatutnya dijadikan kurban. Yang boleh dan dianjurkan disembelih untuk jadi kurban itu adalah hewan. Sehingga kalau kita berkurban, ini hikmahnya diantaranya, berarti kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan, menyembelih karakter dan watak binatang yang cenderung rakus, tamak, egois, maunya menang sendiri. Itulah karakter binatang. Kadang-kadang susah diatur juga, dikit-dikit berantem satu dengan yang lain, apalagi kalau sesama jantan ya. Dengan demikian pula ibadah kurban ini mengajarkan kita pentingnya untuk membentuk karakter yang baik, membentuk pribadi kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kita sering membuat ilustrasi begini. Kalau kita menempuh jarak perjalanan itu kan diukur dengan meter ya, diukur dengan kilometer, diukur dengan mil. Kalau kita menimbang sebuah barang itu diukur dengan kilo, diukur dengan kuintal dan ton. Kalau kita beli emas itu diukur berdasarkan kadarnya, karatnya. Kalau kita ingin membuktikan cinta kita, maka ukuran cinta kita kepada Allah itu adalah seberapa besar pengorbanan kita, seberapa bagus Ismail yang dalam tanda petik yang kita kurbankan, yang kita jadikan korban. Bukan dalam arti korban fisik, tapi korban penyembelihan. Jadi dengan demikian berkorban itu merupakan tanda cinta dan takwa kita kepada Allah. Mengapa? Karena menurut ayat Al-Quran, darah, daging itu semua tidak akan mencapai Allah, dan Allah nggak butuh itu. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Oleh sebab itu kurban atau ibadah kurban ini diantara hikmah yang lain adalah mendidik kita agar menjadi orang yang senantiasa ikhlas, bersyukur, dan sekaligus bersabar di dalam mengorbankan, di dalam menjadikan hewan sembelian kita itu dikorbankan tidak hanya untuk orang lain, tapi juga sebetulnya untuk diri kita sendiri juga. Karena syariat kurban itu dagingnya boleh disembelih sebagiannya bagi pekurban, Maka dari itu, nah ini berbeda dengan zakat ya. Kalau kurban tuh boleh kita minta satu gitu ya, barangkali 1/4 atau lebih sedikit lagi dari yang kita kurbankan. Misalnya kambing gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya ini sudah jam 6, saya ingin simpulkan bahwa ibadah kurban itu sudah setua peradaban umat manusia. Sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Kurban baik pada masa Nabi Ibrahim, baik pada masa Nabi Adam maupun Nabi Ibrahim, itu ada kaitannya dengan spirit cinta,
spirit cinta. Kalau di masa Nabi Adam itu ada rebutan cinta. Cinta apa? Cinta pasangan, silangnya, kembarannya. Sedangkan pada masa Nabi Ibrahim itu terkait dengan cinta Allah dan cinta anak. Ternyata Ibrahim mendahulukan dan sekaligus bersikap sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Dan di masa Nabi Muhammad, syariat ibadah kurban ini dibingkai dengan ibadah haji. Dikaitkan dengan pertama, kalau kita menjalani prosesi atau manasik haji itu sebetulnya berkaitan dengan hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah dan kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Lalu tanggal 10 kita merayakan Idul Adha dengan melaksanakan sholat 2 rakaat di tanah lapang atau di masjid. Dan setelah itu ditindaklanjuti dengan penyembelihan hewan kurban sampai di hari-hari tasyrik. Dari sisi yang lain, hikmah ibadah kurban ini sangat banyak. Yang pertama, kita diminta oleh Allah untuk mengembangkan peternakan hewan yang baik, yang sehat ya, jangan yang sakit-sakitan. Yang kedua ini untuk memberdayakan ekonomi, karena dengan adanya ibadah kurban ini ekonomi para petani peternak itu bisa tumbuh bergerak ya. Di samping yang banyak manfaatkan ya tengkulak atau pebisnisnya ya. Dengan kita berkurban, saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir, yang setahun itu belum tentu makan beberapa kali daging, itu ada peningkatan gizi dan nutrisi atau protein hewani. Dengan berkurban juga sejatinya kita juga belajar untuk berempati, berbagi, dan peduli kepada sesama. Terlebih lagi kalau kita perhatikan surat Al-Kautsar yang berisi perintah kurban itu ternyata terletak setelah, dari segi munasabatus surah itu terletak setelah surat Al-Ma'un. Atau dengan kata lain, pelaksanaan ibadah kurban itu sesungguhnya merupakan antitesis terhadap pendustaan agama. Dengan kata lain pula, kalau kita tidak mau dianggap sebagai pendusta agama, maka salah satu pembuktiannya adalah kita harus rela berkorban. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan hal-hal yang nanti berkaitan dengan teknis ya, misalnya penyembelihannya dan sebagainya, itu bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu saja, Bapak. Oh ya, paling depan. Oh ya, dekat. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, di masa Nabi Adam begitu. Kemudian tuh mulai di apa? Yang hasil pertanian tuh mulai dihapuskan. Karena yang terjadi berikutnya setelah Habil tadi jadi korban kedengkian dan kebencian saudaranya Qabil, ternyata yang banyak menjadi korban, ini mohon dibedakan ya, korban pakai O dan korban pakai U, kurban ya. Kalau korban yang ini, yang pakai O itu lebih berkaitan dengan hal-hal yang menyakitkan dan tidak enak ya. Seperti korban penculikan, korban perampokan, korban penjambretan, korban tabrak lari gitu ya. Jadi ternyata setelah itu, setelah Habil terbunuh, ini ternyata banyak yang terinspirasi oleh perilaku Qabil gitu. Dan di masa berikutnya ada saja orang-orang yang kemudian dipersembahkan, bukan hanya dikorbankan secara personal, tapi juga ditumbalkan untuk menyenangkan para dewa dan para dewi. Lalu Allah berusaha tentu ya menghapuskan tradisi pengorbanan manusia, menjadikan manusia sebagai korban tadi dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim.
Jadi kalau dari perspektif HAM, apa yang diteladankan oleh Khalilullah Ibrahim itu adalah untuk menghapus tradisi pengorbanan manusia. Manusia nggak pantas, nggak layak, ya, dan nggak semestinya dikorbankan. Lalu nanti diperkuat oleh syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad ini selain bersifat menyempurnakan, melengkapi, juga mengintegrasikan. Apa yang diperkuat di sini? Tadi belum saya sampaikan. Ternyata Nabi Muhammad ketika berada di Mina pada saat Haji Wada itu menyampaikan 2 kali khutbah yang isinya itu hampir sama. Yang pertama, ini singkatnya ya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum fi yaumikum hada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian atau properti kalian itu suci alias haram. Darah haram ditumpahkan. Oh, berarti kurban binatang, kurban hewan itu punya makna simbolik yang jauh lebih mendalam. Kalau hasil pertanian efeknya nggak terlalu mendalam, ya. Tapi kalau hewan kurban itu punya makna yang jauh dari itu. Bahkan menurut para ahli, khutbah Nabi ini, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum fi yaumikum hada, ini menjadi dasar dari penegakan hak-hak asasi manusia. Dan khutbah Nabi ini diulang 4 kali. 2 kali di Mina, sekali saat wukuf di Arafah tanggal 9, dan pada tanggal 7 Dzulhijjah di dekat Ka'bah. Jadi Haji Wada itu dipahami oleh ahli sirah nabawiyah sebagai tonggak penegakan atau pentingnya menegakkan hak-hak asasi manusia, wabil khusus tidak bolehnya manusia menyakiti orang lain, ya, menumpahkan darahnya, apalagi menumbalkannya untuk menyenangkan atau untuk memberi persembahan kepada Tuhan atau dewa tertentu. Di beberapa tempat masih ada seperti itu. Makanya dengan dihapuskannya kurban pertanian dan diganti dengan hewan agar kita tidak mengorbankan manusia. Pesannya berarti agar kita menegakkan hak hidup manusia. Jangan sampai manusia itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Cukup Bapak, karena Ya. waktu sudah melewati jam 6, maka pertanyaannya satu saja. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Apa itu atas kajian